oleh Tuhan Yesus kepadanya, yaitu untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa tentang Injil Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang kasih karunia Allah Bapa di surga. Ya, dalam pada itu firman Tuhan yang ditulis dalam surat Paulus yang kedua, Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Kepada semua orang, firman yang sedang kita simak hari ini memperkatakan bahwa Rasul Paulus sudah mencapai garis finish. Rasul Paulus sudah mengakhiri pertandingan dengan sangat baik. Rasul Paulus dikatakan sudah mencapai garis akhir. Ia telah memelihara imannya yang kokoh dan yang kuat. Menerima, saudara, Rasul Paulus menyatakan bahwa baginya sudah tersedia mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadanya oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dikaruniakan kepadanya oleh Hakim yang adil, tepat pada waktunya, dan suatu karunia untuk semua orang, termasuk saudara dan saya yang menanti-nantikan dan merindukan kedatangannya. Karena dunia ini sementara, dunia ini semu. Kita hanya mengontrak di dunia ini. Ya, nanti ketika datang Dia telah memanggil kita, kita masuk, kita akan dihakimi. Baik yang hidup dan yang mati akan dihakimi jiwanya. Karena tubuh kembali ke tanah, roh kembali ke Tuhan, dan jiwanya akan dihakimi. Tidak ada yang kita sombongkan, tidak ada yang kita megahkan di dunia ini. Hanya Tuhan Yesus yang kita megahkan. Hanya Tuhan Yesus lah. Makanya kalau ikut Tuhan itu tidak pidana, habis-habisan. Ya, habis-habis kita korban-korbanan, Bapak Ibu Saudara. Ikut Tuhan bukan melihat keadaan. Tunggu banyak hartamu baru datang sama Tuhan. Bukan seperti itu. Tunggu aku berhasil baru aku datang sama Tuhan. Tunggu aku diberkati, ladang-ladangku diberkati, ya, usahaku diberkati, bisnisku diberkati, atau mungkin keluargaku diberkati. Sukses bukan menjadi tolak ukur anak-anak kita berhasil punya jabatan-jabatan yang besar. Tapi sukses itu seperti Rasul Paulus, aku mencapai garis finish, yaitu panggilan surga. Itulah yang sukses. Sukses di dunia ini belum tentu sukses di surga. Amin. Kaya, miskin, pintar, bodoh dan sebagainya, Tuhan yang melihat itu semua. Bukan hanya melihat kaya masuk surga. Padahal firman Tuhan berkata orang kaya pun suka masuk surga. Sulit. Orang kaya, orang banyak uangnya, sulit masuk surga. Karena dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sulit. Karena itu ada contohnya dalam firman Tuhan. Anak muda yang kaya, bagaimana caranya supaya masuk dalam kerajaan Allah? Tuhan Yesus berkata, kalau boleh juallah semuanya harta-hartamu, bagikanlah kepada janda-janda, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mau itu Tuhan yang sanggup apa? Kalau itu Tuhan aku tidak sanggup. Masa sih nanti makan apa aku? Makan apa saya? Itulah dunia. Dan hanya memikirkan dunia saja. Tapi kita mau balance, memikirkan dunia, memikirkan surga.
melakukan hal-hal surgawi di dalam dunia ini. Meskipun kita di dunia ini, tetapi kita melihat pandangan kita kepada Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Dikatakan bahwa firman Tuhan. Lantas apakah makna dari semua yang kita pelajari hari ini? Apa maknanya, saudara? Apakah makna berlari-lari kepada tujuan, mencapai garis akhir dan mencapai garis finish bagi kita? Yang dikatakan sejatinya dalam menjalani kehidupan dalam pelayanan kita, saudara, bagi Tuhan, yang dipenuhi dengan aneka perjuangan segala perkara. Namun yang kita dengarkan pada hari ini, semuanya itu kita harus terus berjuang untuk menguatkan dan mengokohkan iman kita kepadanya. Itu saya sudah bertanding, sudah selesai pertandingannya, saudara. Karena dia anak yang paling sulung, itu perempuan, Bapak Ibu Saudara. Ya, anak, ada adiknya semuanya, saudara. Kalau makan dia kasih, dia masak, saudara. Dia cuci, dia ambil ke sungai air, Bapak Ibu Saudara. Dia berjuang. Dan semuanya jam 5, jam 6, saudara, semuanya berbaris, saudara, kasih makan satu-satu. Saya orangnya yang kasih makan itu saya itu. Perjuangannya mulai yang dari dulu, makanya ketika dia sakit juga saya berlari ke sana, saya melihat di rumah sakit di mana itu keadaannya, berdoa di sana. Kalau saya mau lewat, mau ke Kisaran, sudah mampir di situ. Ya, karena saya melihat perjuangan daripada. Saya perlu sudah menghargai Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita bukan menjadi dikatakan saudara banyak kasih termakan budi, bukan itu. Tetapi saudara, kita ingat yang perjuangan orang tua kita, perjuangan abang-abang kita, perjuangan itok kita, perjuangan saudara-saudara kita, yang apalagi di dalam Tuhan, saudara. Kita harus menghargai perjuangan. Itulah yang dikatakan terus berlari dalam panggilan surgawi. Ya, kami terus berjuang, Bapak Ibu Saudara, memperjuangkan bagaimanapun, saudara, sampai kita tidak pusingkan, menghiraukan nyawa, ya, mati-matian, habis-habisan, ya, gila-gilaan dengan Tuhan. Harus seperti itu kita sebagai umat pilihan Tuhan. Tadi pujian berkata, kita ini adalah umat pilihan Tuhan, pilihan Allah, saudara. Ya, sebagai kita umat pilihan Tuhan, saudara, kita hargai perjuangan orang-orang yang lain, saudara. Saya sangat, saudaraku yang dikasihkan, suka sekali untuk menghargai perjuangan. Kalau kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, negara Indonesia ini merdeka oleh karena perjuangan daripada pahlawan-pahlawan dunia. Kita mengheningkan cinta oleh karena apa? Perjuangan daripada para pahlawan-pahlawan. Ini para pahlawan iman. Pahlawan iman, Bapak Ibu Saudara. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Yang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, saudara. Tidak menghiraukan Rasul Paulus, dia pahlawan, saudara. Dia puasa paksaan, dia mengalami kekurangan, mengalami juga kelimpahan. Bukan hanya kita saja yang mengalami kelimpahan, Bapak Ibu Saudara, tetapi orang-orang lain juga mengalami kelimpahan. Mereka pernah mengalaminya, pernah menikmatinya, berkat-berkat yang banyak, saudara. Tapi mungkin kadang-kadang kita stagnan, mungkin kadang-kadang kita mengalami kekurangan, mungkin kita mengalami, saudara, yang dikasih Tuhan, hal-hal yang sulit, hal-hal yang suka, hal-hal sepertinya, saudara, kita berserah, menyerah, hampir putus asa, tidak ada lagi harapan, saudara. Dalam sakit penyakit yang kita alami, aduh Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya sehat,
Tuhan. Tetapi ketika dia sehat, mana melayani Tuhan? Ya, bernyala-nyala, betul bernyala-nyala, mendidih di hati. Tetapi ketika datang persoalan saudara seperti 7 up, 7 up, bentar lagi hilang. Tak nampak lagi. Hidup itu belang itunya. Tak nampak lagi saudara. Ya, hidupnya nggak nampak lagi. Karena apa? Maju ke dalam. Haleluya. Tapi Tuhan sanggup mengoperasi saudara. Haleluya. Dia sanggup mengoperasi. Ya. Dan kalau kita mau, bukan jangan terus-terus di situ Bapak Ibu Saudara. Ya udah cukuplah seperti ini. Jangan. Ada yang saya dengarkan seperti itu. Nah, atas surat besok orang maju. Haru-haru. Udahlah. Mungkin inilah mungkin situasinya seperti ini, ya udahlah. Bersyukurlah, berterima kasihlah masih Tuhan memberikan kesempatan hidup yang biasa-biasa saja. Gak usah terlalu luar biasa. Gak cukup Bapak Ibu Saudara seperti itu. Kita mau berlari-lari kepada panggilan surgawi ini. Gak cukup seperti itu. Udahlah. Seperti yang sering kali saya nyanyikan, minuman dan fokus dong. Kena minuman gula dulu. Minuman dari tutung dulu. Ibig musik ulo na to. Tapi gak sanggup lagi beli ayam, gak sanggup lagi beli jaga lele. Ini ada pergi di jaga lele. Haleluya. Ya, dia sanggup telepon saja, siantar langsung kirim sampai ke tempat ini kita makan jaga lele. Jangan ambil juga dan fokus. Sedangkan anjing saja makan jaga lele. Kita manusia, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus peduli akan kita. Amin. Akan ciptaannya Tuhan Yesus peduli. Akan kita semuanya Tuhan Yesus care. Tuhan Yesus peduli akan kita. Amin. Maka oleh sebab itu berlari-larilah. Terus berlari, tinggalkan yang di belakang. Berlari kepada tujuan itu terus, jangan hiraukan kiri kanan saudara. Mungkin ada banyak harta kekayaan saudara, terus berlari-lari. Karena harta kekayaan pasti akan mengikuti. Kebajikan dan kekurangan akan selalu mengikuti. Kita harus terus berjuang untuk mengimani pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita. Kita harus terus berjuang melawan semua godaan setan dalam nama Yesus, atas namanya, karena Dia telah menyediakan bagi kita mahkota kehidupan kekal di surga nanti. Maka dikatakan berbahagialah orang yang berlari-lari kepada tujuan. Berbahagialah kalau saudara di jalannya Tuhan. Berbahagialah orang yang mencapai garis akhir pada perjalanan hidupnya yang ditentukan oleh Tuhan sejak semula dan sampai akhirnya. Berbahagialah kita yang setia menjalani kehidupan dalam pelayanan dengan sepenuh hati dalam nama Yesus Kristus. Karena apa? Karena Tuhan telah menyediakan bagi kita mahkota kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara kalau saudara dinista. Berbahagialah kalau saudara dianiaya. Amin. Berbahagialah. Artinya bersukacita. Bukan hanya waktu kita beruntung, bukan waktu kita berhasil dalam sesuatu, saudara, baru kita berbahagia. Tapi ketika kita mengalami penderitaan pun, saudara, kita mau berbahagia.
Karena ada yang amin kan? Karena sulit bagi kita kalau menderita itu kita berbahagia. Tapi itu firman Tuhan. Hanya sementara seperti rumput di pagi hari bisa cerah dan berbunga, tapi pada sorenya sudah layu. Demikianlah penderitaan itu. Hanya sebentar, hanya sejenak saja. Bapak Ibu Saudara, kesulitan masalah itu kita harus fokus kepada kehidupan. Makanya ibadah itu dikatakan berguna untuk masa kini dan masa yang akan berguna ibadah. Ya, anak-anak juga berguna, sudah dalam kandungan pun dia berguna. Untuk ibadah dia datang. Ya, Yusuf sama Maria itu gereja beribadah, saudara. Anak-anak juga sudah dikasih umur 8 hari, bayi dibawa ke rumah Tuhan, diserahkan sama Tuhan Yesus. Diserahkan, saudara. Itu bukan hanya milikmu, milik Tuhan Yesus. Maka dia bertanggung jawab. Yesus bertanggung jawab. Kalau saudara serahkan anakmu, saudara, Yesus yang bertanggung jawab atasnya. Amin. Kalau saudara tidak serahkan, itu milik dunia. Kalau ada apa-apa, itu terserah, milik dunia, saudara. Tapi kalau sudah serahkan sama Tuhan Yesus, itu miliknya Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaganya. Amin. Makanya ada penyerahan anak, Bapak Ibu. Anaknya diserahkan. Kalau bisa satu hari mau langsung serahkan. Jangan nanti. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi itu kalau kemudian hari. Sudah. Ya. Kita bertanggung jawab, anak-anak ilahi, kita tanggung jawabkan semuanya. Kalau meskipun Tuhan yang sudah ini angkat, ya terserah Tuhan. Ya, karena Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang juga mengambil. Semuanya kita. Bukan hanya saja orang tua yang meninggal dalam kandungan pun, dan sampai kita pun dari kuburan pun itu. Bapak Ibu, ya ada wanita yang kuburan dan meninggal. Itu bisa yang asal-asalan saja, dia yang menguburkannya juga bisa. Bisa sudah dia dewasa, dia panggil pendeta, panggil pastor untuk memberkati. Karena apa? Karena dia punya kelakuan, punya interaksi sebagai manusia. Mana-mana dia punya. Makanya perlu ada hamba Tuhan untuk membawanya ke liang lahat. Karena musim-musim corona gimana? Waktu itu dari rumah sakit sudah langsung dikuburkan, nggak tahu keluarganya. Bagaimana? Ya, itu sesuai dengan situasi dan kondisi hidupnya, sesuai dengan imannya. Imannya kepada Tuhan bagaimana? Imannya kepada Tuhan Yesus bagaimana, saudara? Makanya perlu kita siapkan diri, persiapkan diri kita, baik atau tidak baik waktunya. Kita mempersiapkan diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan telah menyediakan bagi kita mahkota itu. Oleh sebab itu tinggalkan masa yang lalu, berlari kepada tujuan. Amin. Seperti Rasul Paulus yang berkata dalam firman Tuhan dalam Filipi, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, melupakan semua apa yang ada di belakangnya, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah itu, panggilan surga. Ya, dan pada renungan hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam awal bulan 10 ini atau Oktober ini, kita mau membicarakan tentang keluar dari masa lalu kita.
Beberapa mungkin dari kita, saudara, memiliki masa lalu yang pahit, seperti ditinggalkan oleh orang tua, ditinggalkan oleh kekasih, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam rumah tangga, yang kehilangan anak, dan lain-lain mungkin, saudara. Tentu masa lalu itu seperti bukanlah sesuatu yang ringan, yang mungkin dapat dilupakan begitu saja. Namun saudara, kita memiliki pilihan. Ya, untuk apa? Untuk meninggalkannya di belakang kita, atau terus mencoba berlari dengan membawanya bersama-sama dengan kita. Nah, satu hal, saudara, yang dapat saya belajar di dalam hidup ini, yang terus menopang beban masa lalu tidak pernah membuat kita berlari semakin cepat menuju yaitu takdir kita. Justru hanya akan membuat diri kita semakin lambat dan akhirnya terjatuh. Saudara, jangan mengorbankan takdir. Ya, takdir baikmu mungkin takdir baik saudara untuk masa lalu, atau mungkin buruk kita masa lalu. Kebenarannya dikatakan setiap dari kita pasti memiliki sesuatu yang kurang baik di masa lalu. Tetapi saudara, kita memiliki pilihan untuk terus memegangnya dengan erat dan membiarkannya mendefinisikan kita. Agar apa, saudara? Melepaskannya dan berjalan maju di dalam hidup menuju janji Tuhan atas diri kita. Berlarilah terus, Bapak Ibu saudara. Lupakanlah masa yang lalu. Lupakan apa yang di belakang, saudara. Seperti yang saya katakan, kembali ulang, kegagalan, buruk sifat kita di dunia, tinggalkan itu. Fokuslah ke depan sana. Fokuslah kepada tujuan itu. Apa tujuan hidup kita? Jelas firman Tuhan tadi, tujuan hidup kita adalah yang panggilan, bukan panggilan dunia. Jelas. Selama ini kita tidak tahu, Bapak Ibu saudara, panggilan duniawi, panggilan surgawi tidak jelas. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, Bapak Ibu saudara, yang dikatakan saudara, panggilan surgawi, itulah tujuan kita. Bukan melihat yang berada sekarang ini atau di mana kamu berada di masa yang lalu, melainkan Dia melihat. Yesus melihatmu di mana yang kamu seharusnya berada di masa depan, saudara. Kebenaran itu membuktikan melalui bagaimana Yesus melihat pengikut-pengikutnya. Saudara, mari saya berikan beberapa contoh seperti orang-orang melihat Sakeus sebagai seorang penipu. Ya, tetapi Yesus melihat Sakeus sebagai seorang yang memberkati orang-orang, saudara, melalui apa yang dimiliki. Saya ulang lagi, saudara. Sakeus seorang penipu, tetapi Yesus melihat Sakeus sebagai seorang yang memberkati orang-orang, bukan melihat penipunya. Amin. Amin. Dia melihat bukan di belakang, tapi melihat apa yang di depan. Yesus melihat Sakeus itu yang memberikan berkat kepada orang-orang, tidak melihat bahwa dia itu penipu, dulunya penipu dan sebagainya. Tidak melihat itu, Yesus tidak melihat itu, tapi Yesus melihat memberkati orang-orang di sekitar, mengembalikan milik. Memang benar-benar secara nalar juga saudara mengindikasi bahwa Sakeus itu saudara indikasi itu penipu, menipu orang-orang, apa menggunakan uang dan sebagainya, saudara. Ya, itu contoh, saudara. Sama seperti orang melihat Petrus sebagai seorang nelayan yang tidak berpendidikan, tapi Yesus melihat Petrus sebagai seorang yang akan menjadi pemimpin gereja.
tetapi melihat bahwa Petrus itu sebagai nantinya menjadi pemimpin gereja, menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, saudara, menjadi eporos, menjadi ketua. Itu yang dilihat Yesus. Bukan dilihat bagaimana dia nelayan. Petrus itu memang nelayan, saudara. Nah itulah penglihatan kita, pandangan kita, saudara. Makanya jangan kita melihat kekurangan orang, tetapi kita melihat kelebihannya. Amin. Karena dia berharga di mata Tuhan. Begitu, saudara. Jangan lihat dulu sekarang ini. Mungkin sekarang ini dia gagal, tapi besok belum tentu gagal. Haleluya. Saudara lihat dia fokus-fokus sekarang ini, tapi nanti dia akan memurajo. Haleluya. Kelihatan, kelihatan. Orang-orang yang setia itu pasti diberkati Tuhan. Maka setialah berlari. Jangan jalan di tempat. Setialah beribadah kepada Tuhan. Setialah memuliakan nama Tuhan. Ini awal dari bulan Oktober. Nanti bulan 11 Bapak Ibu Saudara. Sudah bulan 12. Dan berlari-lari Bapak Ibu Saudara. Semua hartamu berlari-lari semua. Larikan itu untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Terus berlari, saudara. Jangan hiraukan. Uangmu kemana? Uangnya di mana, saudara? Tapi nanti bulan 11 ini sewa tanah ini. Ya kan? 1 bulan lalu sudah menanti-nanti 23 juta. Dari mana itu? Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyediakan segala berkat. Amin. Diberkatilah jemaat Tuhan. Kita pamit. Diberkatilah usaha. Sama-sama bergandengan tangan. Ya, untuk mencapai panggilan surga. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu firman Tuhan pada hari ini yang menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita akan sama-sama menikmati kasih kuasa Tuhan Yesus pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Terus berlari, jangan menghiraukan saudara, bahkan sekalipun nyawamu harus melayang